Di episode ke-26 setelah kematian Biao, Xiaofan ternyata pingsan dan diselamatkan oleh kelompok Sakte Iblis. Xiaofan dibawa pergi menemui Guili untuk meminta bantuannya agar menghidupkan Biao yang sudah meninggal. Mendengar hal itu, Guili tidak bisa berbuat apa-apa. Menurutnya, teknik pemanggil jiwa sudah hilang selama ribuan tahun lalu. Suku Hewu di Semenanjung Selatan yang bisa melakukan teknik itu juga sudah punah. Apakah ini artinya Biao tidak akan kembali lagi? Sementara itu, Raja Hantu yang melihat Biao tergeletak di atas batu terlihat sangat bersedih. Dia memandangi putrinya yang sudah tidak bernyawa, memegang tangannya dan perlahan-lahan lututnya jatuh ke tanah. Dia menangisi putrinya. Xiaofan yang melihat hal itu, perlahan-lahan air matanya mulai mengalir dari pipinya. Sementara itu di tempat lain saat malam hari di puncak bambu kecil, terlihat Lu Sueki berdiri sendiri melihat ke kejauhan seperti sedang memikirkan sesuatu. Dari belakang, samar-samar terdengar langkah kaki perlahan mendekatinya. Orang itu adalah Sui, guru besar puncak bambu kecil. Tanpa ragu, Sui langsung bertanya kepada Lu Sueki. 琪儿，你怎么又站在这儿？你又想起那个人了？师父。 事情怎么会变成这个样子？不应该是这样的。琪儿，这都是命啊！下次再见的时候，你与他就是不共戴天的仇敌了，你自己一定要记清楚。下次再见的时候，我们真的还有再见的时候吗？张小凡。 Di sebuah tempat yang tidak jauh dari Gunung Kongsang yang saat itu hujan badai, di sebuah kedai kumuh yang lampunya remang-remang, terlihat ada seorang pria misterius duduk di pojokan, berpakaian hitam dan wajahnya terlihat samar-samar. Tidak jauh dari sana, ada seorang peramal tua yang sedang duduk dan ditemani seorang wanita cantik yang tidak lain adalah cucunya. Tak lama kemudian, datanglah beberapa orang pedagang. Mereka duduk tidak jauh dari peramal tua itu. Para pedagang tersebut berbicara dan mengeluhkan kondisi hidup saat ini. 如今这世道啊，出门在外实在是难呐。这是怎么说？10年之前，消失许久的魔教又重现人间，与青云山那些神仙们打了一架之后，这10年内呀，魔教不见被消灭，反而日渐兴盛。就此天下大乱，盗贼横行。 咱们这些老百姓的日子啊，就更难熬了呀。我们也是混口饭吃，怕路上耽搁了，遇上强盗，这才着急赶路运货。 Menurut mereka, kondisi hidup saat ini sangat sulit. Perampok merajalela di mana-mana. Zhouhu, pria tua pemilik kedai itu, tiba-tiba menghampiri peramal tua dan menatap pria berbaju hitam yang dari tadi duduk di pojokan. Suasana kemudian menjadi hening. Setelah beberapa saat, para pedagang mulai berdiskusi lagi. Mereka membicarakan tentang pertempuran Sakte Iblis dan Sakte Qingyun 10 tahun yang lalu. 当时啊，青云门的形势已经危在旦夕，幸好道群老师见他功力出神入化，用手指就那么轻轻一点，天上瞬间就降下了惊雷，把那魔教的人呢都给击退了。方圆百里。 Mendengar obrolan pedagang seperti itu, tiba-tiba peramal tua itu menyela. 真那么厉害，青云门就不会死那么多人了。长老弟子不说，七脉首座都死了2个，厉害个屁厉害！你当那些魔教大魔头都是吃干饭的呀？ Kakek peramal tua itu sangat lihai dalam bercerita. Dia dengan detail menceritakan kejadian 10 tahun yang lalu, sehingga membuat para pedagang itu tak ingin berhenti mendengarkan ceritanya. Salah satu pedagang itu sempat menanyakan tentang kabar Xiaofan kepada kakek tua peramal. 那最后那个姓张的弟子到底怎么样了？真的返出青云门了？这个就不清楚了。当日场中一片混乱，那个张小凡昏迷过去之后啊，被魔教的人带走了，从此就不知所踪了。 Orang-orang di sekitar kemudian menarik nafas panjang. Setelah sekian lama, cerita tentang Xiaofan akhirnya menyebar ke masyarakat luas. Kakek tua peramal itu tiba-tiba berkata, 也不知道那个少年现在怎么样了。
Pria misterius yang dari tadi duduk di pojok tiba-tiba berkata, 我当然知道，只是，就算他如今就站在认识他的人面前，也没人认得出来了。 Setelah berkata seperti itu, pria misterius itu langsung pergi, meninggalkan kedai Xiaohui dalam keadaan hujan badai. Nah, begitulah kira-kira bocoran cerita Jade Dynasty episode ke-27. Menurut kalian, siapa kira-kira orang misterius itu?